Baik, kali ini kita akan membuat modeling tangan mekanik. Seperti biasa, ketika kita buka Blender, kita hapus dulu cube-nya, lalu tambahkan plane untuk dasar dari objek. Kita buat silinder ya untuk dudukan tangan mekaniknya. Shift A, aktifkan dulu screen cast key-nya. Oke, ya, ya kita tambahkan silinder ya, silinder. Oke, silinder. Ya, kita kurangnya 24 saja, saya pikir cukup. Lalu kita sesuaikan ya silindernya, kita naikkan, kita scale dulu ya, scale, atau kita scale tunduk sumbu Z saja dulu ya, S, Z, karena itu untuk basicnya ya. Lalu kita naikkan, K, Z, nah dah, kurang lebih seperti ini. Nah kalau kita mau lebih besarkan lagi, itu bisa kita gunakan scale S, shift Z ya. Jadi ini S, shift Z. Nah, jadi dia besar terhadap sumbu X dan Y saja ya. Oke. Setelah itu kita ingin membuat dia agak mulus gitu ya, sudutnya. Tapi yang ini saya akan buat ya Alt ya, set smooth by angle ya. Jadi dia terlihat mulus ya. Lalu kita akan buat ya Ctrl B ya, bevel supaya dia normal. Kita kembalikan dulu, kita apply scale-nya karena tadi ada perubahan scale ya. Lalu kita ulangi lagi, masuk ke edit mode, Ctrl B. Nah, ini udah normal seperti ini ya. Jadi ini dudukannya seperti ini saya buat. Lalu kita tekan Alt ya, kita mau seleksi area ini saja ya. Nah, area ini aja nih. Mau kita seleksi ya. Maka kita gunakan Alt sambil klik di area di edge-nya ya. Nah, lalu kita I ya untuk buat kedalaman. Mungkin seperti ini. Lalu I lagi ya. Kemudian kita turunkan. Nah, kurang lebih begini ya. Ini dudukan dari tangan robotnya. Nah, setelah itu saya akan membuat objek mulai dari, ya terserah mau dari sini juga nggak masalah ya. Dari kursor yang ini. Kita tambah lagi silinder ya. Shift A, silinder. Oke, ini kita kecilkan. Ya. Lalu kita coba naikkan ya. Ini paskan dulu. Sesuaikan dengan eh, ya sesuaikan dengan ini ya. Dengan dasar dari eh, ya dasar dari dudukan tangan robot ya. Nah, kalau memang kita mau kecilkan tanpa mengecilkan sumbu Z ya, jadi scale terhadap sumbu X dan Y saja, maka kita eh, scale shift Z ya, Z-nya menggunakan shift. Begitu juga kalau kita mau sumbu Z dan Y saja berarti S shift X gitu ya. Nah, sekarang karena kita mau membesarkan objek, kalau standar kan kalau kita scale ya kan besar semua. Nah, tapi saya akan membesarkan terhadap sumbu Y dan sumbu X saja. Maka kita scale dulu S, shift Z ya. Z-nya saya agak kecilkan dikit ya. Nah, kurang lebih segini. Nah, lalu ini kan masih ya saya akan potong ya. Akan potong, masuk edit mode, lalu kita kasih belahan Ctrl R ya, menggunakan Ctrl R. Nah, kita ambil tengahnya ya, karena kita akan buat ini sebagai poros awal ya. Jadi ambil tengahnya kurang lebih kalau tampak 7 pas nggak tengah. Nah, supaya kita bisa pas ngambilnya di tengah, begini ya.
Jadi ini kita hapus. Nah, cuma yang bawahnya nggak perlu ya. Ya, ini juga tidak perlu dihapus. Kita cukup hapus vertex atas saja. Atas ini ya. Nah, kita hapus X vertis. Jadi seperti ini. Nah, ini kita hubungkan antara edge yang satu dengan yang lainnya. Saya nonaktifkan X-ray ya, biar kelihatan. Nah, ini ya, biar kelihatan. F ya, untuk menutupnya. Itu juga ini, ya, kita tekan Alt, pilih edge-nya, kita tekan F, kita Alt, pilih edge-nya, ya salah satunya boleh di sini boleh, terserah. Ya, kita klik, kita tekan F. Nah, jadi seperti ini. Nah, tentunya ini kita ingin hasilnya apa ya, mulus ya. Jadi supaya terlihat mulus ini kita set smooth by angle. Nah, ini saya rasa sudah bagus ya, sudah cocok, sudah sempurna. Yang sekarang kalau kita mau buat ada ketebalan di ada apa lengkungan ya biar tidak terlihat terlalu tajam ya. Jadi kita bisa pilih sebelumnya kita normalkan dulu ya, Ctrl A, scale-nya ya, kita normalkan, apply dulu supaya dia kembali ke asal scale-nya itu ya di 1:1. Nah, ini ya kita bevel ya. Nah, kita bevel ini juga. Nah, mungkin ini ya di bevel. Coba kita Ctrl B ya, Ctrl B, tarik, scroll sekali. Ya. Nah, jadi seperti ini ya. Yap, sudah betul. Wow. Lalu kita akan tambahkan objek. Hmm, ya, kita shift E, saya taruh. Ya, saya pilih seleksi face ini aja, lalu Shift S untuk mengarahkan titik kursor di selection, di pusat seleksi. Shift S, kursor to selected ya, posisi ini karena saya akan membuat objek dari sini ya. Nah, karena kita membuat objek dari sini, kita tambahkan lagi silinder. Nah, ini silindernya besar ya. Saya kecilkan dulu, lalu saya rotate. R, saya tipiskan ya. SZ, mungkin segini. Ya, lalu R, kita rotasi terhadap sumbu Y, RY 90. Lalu ini kita geser ke sini sedikit ya. Nah, supaya sama ya, supaya dia terlihat mulus, maka pertama kita klik kanan set by angle, lalu ini kita pilih edge, lalu tekan shift, pilih ini, ya, shift alt ya. Nah ini ya, jadi dia terpilih dua-duanya. Lalu kita kontrol B. Nah, kalau dia posisi ketika kita bevel dia nggak benar seperti ini, maka kita perlu menormalkan dulu ya dengan kontrol A, normalkan dulu scale-nya karena tadi udah di scale, jadi dia tidak normal. Nah, sekarang kita coba ulang, kontrol B. Nah, ini udah cenderung lebih bagus ya, coba. Ini belum ke seleksi. Ya, kontrol B. Nah, ini ya. Nah, jadi eh, tampilannya juga bisa lebih bagus ya kalau misalnya mau kita panjangin sedikit boleh, tapi saya rasa ini malah kita perlu pendekkan ya sedikit atau kita panjangkan nggak masalah. Karena ini sebagai sumbu rotasi saja ya. Eh, SX saya pendekkan dulu ya, lalu digeser, geser, nah kurang lebih begini ya. Shift S, Control to ini. Nah, sekarang saya akan membuat hmm, lengan ya selanjutnya, ya lengan selanjutnya, yaitu kita bisa menduplikasi dari silinder ini, Shift D, X, ya, oke sudah.
Lalu kita akan shift D lagi ya. Yang kedua ini mungkin agak lebih panjang, mungkin sekitar di sini ya. Shift D, Z. Nah ini ya. Nah ini kita joinkan karena saya akan menjadikan ini satu eh, terhubung ya. Jadi terhubung. Ini kita seleksi dulu sama berarti Ctrl Shift ya. Nah, biar dia terseleksi. Begitu juga ini yang di bawahnya. Tekan Shift dulu ya. Lalu kita pilih Ctrl Shift. Ya. Nah, ini kita hubungkan dengan menggunakan Edge Bridge ya, Edge Loop ya. F3 untuk memudahkan. Ini ada di sini Bridge Edge Loop. Ini sudah jadi, tapi sepertinya ada yang salah nih. Ada yang tidak sama ya. Yuk, kita ulangi lagi. Ini udah benar. Ya, ini ditambah ini ya mungkin ya. Sekarang kita ulangi lagi ya, F3, Bridge Edge Loop. Nah, ini baru betul ya. Baru dia benar. Oke. Nah, lalu kita akan ya duplikat ini ya ke atas ya. Shift D ya, Z. Nah, kita akan paskan ini di ini ada lingkarannya ya. Paskan lingkarannya yang ini. Lalu kita pilih face. Nah, ini kan ada pas di sininya. Lalu kita shift S ya. Ini kita pindahkan dulu ke sini ya. Karena dia pas di tengah juga nih. Ya. Shift S. Nah, tinggal ini kita geser aja. Ya. Oke, ya, udah. Baru kita copy ini ya. Kita taruh lagi di sini. Shift D, Z. Nah, sama nih ya, kita bikin tengahnya itu gampang. Resume aja tadi. Nah, ini ya. Agar dia pas di tengah, ya, sama dengan ini. Kita Shift S, cursor to selected. Lalu ini Shift S. Baru setelah itu kita geser. Nah, yang ini saya akan membuat dia lebih lebar ya. Lebih lebar. Lebih lebar. Oke. Kemudian ada silinder di atasnya ya. Kita membuat silinder. Shift D Z ya. Boleh. Lalu kita rotate RY 90. Nah, ini kita inginnya ya dia di tengah-tengah ya. Tengah-tengah sini. Jadi kita seleksi dulu. Shift S, cursor to selected. Nah, ini boleh mau kita pindahkan juga, enggak juga nggak apa-apa, tapi saya pindahkan saja origin to 3D cursor. Nah, yang ini kita bisa pindahkan Shift S, nah ke sini ya. Nah, ini saya kecilkan. Kecilkan, itu sama ya, karena yang nggak dikecilkan terhadap sumbu Z, cuma sumbu Y dan X saja, maka S, Shift, Z ya. Ya, nah, jadi ketika saya naikkan, ini sudah aman. Ya. Nah, kalau kita mau naikkan lagi, untuk putarannya, jadi sebelum ke jepitannya itu saya membuat ada putaran ya. Saya membuat ada putaran biar bisa rotasi jepitannya.
Sehingga saya tambah lagi Shift D, Z, kira-kira di sini. Lalu saya buat untuk jepitannya agak besar ya. Jadi kita tambahkan di tengah sini mulainya ya. Shift S, Shift A, Cube. Kita mulai dari Cube. Ini mungkin terlalu besar. Ya kira-kira awalnya dari sini segini lah ya. Nah ini. Yang pertama ini kita bagi dulu karena nanti ada R. Ini kita bagi juga. Nah kurang lebih seperti ini ya. Baru kita naikkan ya, kita gunakan X-ray-nya saya matikan biar gampang, biar kelihatan ya. Gitu ya. Lalu saya extrude. Gitu ya. Ini saya tarik ke atas. Nah, kurang lebih begini ya. Kalau kita coba ini ke dalam kan, nah boleh ya seperti ini ya. Jadi dia untuk tempat rotasinya. Nah kurang lebih seperti ini. Nah ininya boleh kita kasih bevel ya. Edge, pilih edge. Ya ini Ctrl B. Oke, ya biar dia tidak rata ya. Nah sekarang kita buat jepitannya. Saya ngambil dari sini dulu jepitannya. Shift S, add cube. Kira-kira di sini ya. Masih S ya. Oke. Hmm, kita extrude ya. Extrude E, ya, agak panjang, apa? Lalu kita rotate, kita scale terhadap sumbu X biar dia agak seimbang lah ya. Lalu baru kita extrude lagi. Nah yang ini kita rotate R. Nah kita scale terhadap sumbu Z ya, biar dia agak besar ini. Nah ini kalau mau kita ratakan tinggal kita ratakan pakai scale sumbu X ya, terus 0. SX 0. Nah itu dia udah rata. Nah sekarang kita mirror ya, kita mirror modifier generate mirror. Nah kita pilih mirror dia menggunakan objek ini ya. Nah ternyata dia masih jauh nih. Nah kita bisa atur lagi ya. Jangan terlalu rapid ya karena kurang bagus. Jadi ini saya extrude untuk bantalannya ya. EX. Nah kurang lebih gini, jadi nggak sampai rapat banget juga gitu ya. Nah dah, ini kita play. Setelah kita apply, kita pisahkan dulu ya. L, P. Ya, sudah kita pisahkan. Nah, ini titik originnya kan di sini. Nah, saya mau juga titik origin ini pindah, yang ini jangan di sini, tapi ke sini ya. Jadi ini kita tinggal ya seleksi ya, Shift S, kursor, sorry, kursor to selected. Nah, ini kita tinggal pindahkan saja ya, set origin to tree cursor. Ya. Jadi kalaupun sebelum dikasih tulang dia udah
sesuai ini ya. Oh, saya ingin ininya jangan kotak ya, lupa tadi. Ya, ini kita bisa pakai bevel. Ya, bevel, Ctrl A dulu ya, scale, lalu bevel, Ctrl B. Nah, gini ya. Oke. Nah, tentu ini kita atur lagi ya, supaya sama ya. Jadi kita mirrorkan lagi. Ya. Modifier generate mirror clip. Ya, ini tinggal kita pindahkan nih. Oh, kita apply dulu. Oke, kita spirit dulu ya. A, L, P, by selection. Nah, dah. Lalu kita pindahkan originnya to 3D cursor. Jadi masing-masing dia sudah punya origin. Oh, ini kok nggak ada? Oh, terbalik. Nah, ini malah hilang originnya. Jadi ini shift cursor origin to 3D cursor. Yang ini kita pindahkan juga jadinya ya. Save as, cursor to selected, originnya biar sama, biar seimbang. Cursor dah. Sehingga ini kalau kita rotate, R, ya, ini, ya dia sudah pas ya. Sedikit tambahan yang perlu kita coba di sini ya, supaya terlihat ya lebih bervolume lah tangan mekanik ini. Kita coba ya, ini seandainya tidak kita sebelum kita seleksi ya. Jadi kita seleksi bagian ini ya, lalu Ctrl Shift ya, sudah. Oke. Nah, lalu kita extrude. Kita extrude E X. Ya, mungkin kita perlu lihat apakah sudah sama ya. Mungkin belum sama. Sedikit lagi ya. G, X kita pakai panah. Nah, sekitar segitu ya. Oke lah. Nah, lalu kita kembali. Nah, ini terjadi perbedaan eh, bentuk ya seolah-olah. Karena di sininya ada garis yang perlu kita perbaiki nih. Ya, satu ini itu kita clear sharpnya ya. Jadi dia terlihat tajam sehingga seolah-olah tidak bersatu ya. Nah, ini juga sama. Kita klik ya, Ctrl E, clear sharp, lalu kita kembalikan lagi set smooth by angle. Nah, jadi biar dia rata ya. Oke. Ya, saya pikir cukup. Oh ya, tambahan lagi bawahnya juga sama ya. Supaya bagus dia kita ekstrak juga sama yang kurang lebih ya. Nah, ini kebetulan sudah terseleksi jadi tinggal kita ekstrud saja ya. X kurang lebih seperti ini. Lalu ini kita clear sharp ya. Ini juga sama. Kita Ctrl E, clear sharp. Ya, lalu kita set smooth. Ya, jadi seperti ini. Dia lebih bervolume dan lebih terlihat lebih bagus ya. Nah, untuk rotasi itu lebih bagus. Dapat sedikit perbedaan dalam
Blender versi sebelum 4.0, yaitu pada auto smooth ya, object surface. Ya, kalau di Blender di sini saya menggunakan Blender 3.67, itu buk bukan set smooth by angle ya. Kalau di Blender 4.1 sebelumnya itu menggunakan eh, set smooth by angle. Nah, sementara kalau di Blender 367 kalau kita klik kanan di sini nggak ada set smooth by angle ya. Adanya auto smooth ya. Nah, jadi kita bisa gunakan auto smooth atau kalau yang di Blender sebelumnya menggunakan set smooth yang tidak ada auto smoothnya, bisa juga kita gunakan set smooth ya. Nah, lalu diaktifkan auto smoothnya ya. Nah, begitu juga ini bisa set smooth atau ya set smooth ininya diaktifkan. Atau bisa juga di sini ada normal ya. Normal kita aktifkan auto smooth-nya lalu kita masukkan 30 derajat. Ya, itu jadi dia kembali seperti semula. Ini juga sama. Kalau misalnya kita mau gunakan di sini auto smooth juga bisa ya. Nah, kita aktifkan. Ini juga sama ya. Kita klik kanan set smooth atau auto smooth langsung ya. Jadi kembali normal eh, tampilannya. Ini juga sama ya. Nah, ini sama. Kita bisa klik di normalnya ya. Bisa juga kita klik kanan menggunakan set auto smooth ya. Gitu.